Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestario Harlan. Kali ini kita akan melanjutkan video mengenai demand forecasting in a supply chain dengan pembahasan khusus time series forecasting methods. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menghitung perkiraan permintaan pada tingkat rantai pasok berdasarkan data permintaan menggunakan metode time series. Dan yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisa kesalahan pada perkiraan permintaan atau demand forecasting. Nah, tujuan dari setiap metode peramalan adalah untuk memprediksi komponen sistematis dari permintaan dan memperkirakan komponen random. Telah dibahas pada video sebelumnya bahwa bentuk yang paling umum dari komponen sistematis data permintaan yaitu berupa level, tren, dan faktor musiman. Persamaan untuk menghitung komponen sistematik dapat bermacam-macam bentuknya, yaitu untuk perkalian atau multiplikatif, yaitu persamaan komponen sistematisnya level dikali tren dikali faktor musiman. Sedangkan untuk aditif, yaitu persamaan komponen sistematisnya level ditambah tren ditambah faktor musiman. Dan sedangkan mix atau campuran, yaitu persamaan komponen sistematiknya level ditambah tren dikali faktor musiman. Bentuk spesifik dari komponen sistematik yang dapat diterapkan pada ramalan bergantung pada sifat permintaan. Nah, perusahaan dapat menggunakan metode statis ataupun adaptif pada perkiraan permintaan. Nah, kali ini kita akan bahas metode peramalan adaptif, yaitu time series forecasting method atau metode peramalan deret waktu. Dalam perkiraan adaptif, perkiraan atau estimasi dari nilai level, tren, dan seasonal akan diperbarui setelah dilakukan observasi pada setiap permintaan. Nah, kita akan membahas kerangka umum yang digunakan untuk jenis perkiraan adaptif ini. Kerangka umum yang digunakan dalam metode umum ini yaitu bentuk campuran atau mix. Namun persamaan pada metode adaptif ini juga dapat digunakan untuk kasus di mana komponen sistematik tidak mengandung musim atau tren. Kita coba kenali beberapa istilah yang akan kita pakai, yaitu di sini LT atau estimasi nilai level pada akhir periode waktu T, kemudian TT atau estimasi nilai tren pada akhir periode waktu T, kemudian ST yaitu estimasi nilai musim pada periode waktu T, kemudian FT yaitu perkiraan permintaan atau demand forecasting pada periode waktu T. Selanjutnya DT yaitu nilai permintaan aktual pada periode waktu T, dan ET yaitu kesalahan perkiraan atau forecast error pada periode waktu T. Yang pertama kita akan membahas mengenai moving average. Metode moving average digunakan ketika permintaan pada data histori tidak memiliki tren dan tidak berbentuk musiman, sehingga kita dapat merumuskan komponen sistematik dari permintaannya sama dengan level. Nah, pada metode moving average ini, level dalam periode waktu T diestimasi dengan cara menghitung permintaan rata-rata selama sejumlah N periode terbaru. Sehingga ini akan mewakili rata-rata bergerak untuk N periode, dan itu bisa diformulasikan sebagai LT atau level pada periode waktu T sama dengan DT atau permintaan di periode waktu T ditambah DT-1 atau permintaan di periode waktu T-1 dan seterusnya dijumlah sebanyak permintaan di N periode. Kemudian jumlah seluruh permintaan di N periode tersebut dibagi dengan N atau nilai periode yang digunakan dalam perhitungan. Nah, karena komponen sistematik sama dengan level, maka nilai perkiraan permintaan yang baru
itu sama dengan nilai level pada periode waktu T. Sehingga formulasinya menjadi FT plus 1 sama dengan LT, dan juga bisa digunakan FT plus N sama dengan LT. Kemudian setelah mendapatkan nilai aktual dari permintaan di periode waktu T plus 1, maka nilai perhitungan untuk forecasting selanjutnya kita bisa menggunakan nilai aktual T plus 1, yaitu jika dituliskan dalam bentuk formula adalah LT plus 1 sama dengan DT plus 1 plus DT ditambah permintaan hingga waktu T min N plus 2, kemudian dibagi dengan N. Atau persamaan perkiraan menjadi FT plus 2 sama dengan LT plus 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah metode simple exponential smoothing. Metode simple exponential smoothing digunakan ketika permintaan pada data histori tidak memiliki tren dan tidak berbentuk musiman. Sehingga kita dapat merumuskan komponen sistematiknya sama dengan level. Jadi karakteristik datanya sama dengan moving average yang pertama tadi. Perhitungannya juga hampir sama dengan metode moving average, yaitu nilai level didapat dari nilai rata-rata dari permintaan di N periode. Atau jika dirumuskan, yaitu L0 sama dengan 1 per N dikali jumlah DI dengan nilai I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Sehingga nilai forecast atau perkiraan permintaan untuk periode selanjutnya sama dengan nilai level, atau dirumuskan sebagai FT plus 1 sama dengan LT, dan FT plus N sama dengan LT. Setelah selanjutnya nilai permintaan aktual untuk T plus 1 atau DT plus 1 didapatkan, maka nilai forecasting tadi dapat direvisi berdasarkan nilai permintaan aktual pada waktu T plus 1. Yaitu datanya dirumuskan sebagai LT plus 1 sama dengan alfa dikali DT plus 1 ditambah 1 kurang alfa dikali LT. Di sini terdapat nilai alfa, yaitu sebagai nilai konstanta untuk nilai level dengan range antara 0 hingga 1. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai metode trend corrected exponential smoothing, atau bisa juga dikenal dengan Holtz model. Metode ini digunakan jika data permintaan diasumsikan memiliki level dan tren dalam komponen sistematis, tetapi tidak berpola musiman. Nah, dalam hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa komponen sistematik dari Holtz model ini yaitu sama dengan level ditambah tren. Sehingga perkiraan awal untuk menentukan nilai level dan trennya dapat kita gunakan regresi linear dengan persamaan DT atau permintaan di periode waktu T sama dengan AT ditambah B. Yaitu dengan A adalah tren di periode waktu 0 dan B adalah level di periode waktu 0. Sehingga untuk periode waktu T, maka level dan tren dapat diestimasi menggunakan LT dan TT dengan rumus perhitungan perkiraannya menjadi F di periode waktu T plus 1 sama dengan LT ditambah TT, dan F di periode waktu T plus N sama dengan LT ditambah N dikali TT. Setelah data permintaan aktual pada periode T atau DT didapatkan, maka nilai level dan tren untuk periode T plus 1 yang baru dapat diformulasikan sebagai LT plus 1 sama dengan alfa dikali DT plus 1 plus 1 min alfa dikali LT plus TT. Dan untuk tren pada periode waktu T plus 1 menjadi TT plus 1 sama dengan beta dikali LT plus 1
dikurangi LT ditambah 1 kurang beta dikali TT. Di mana alfa merupakan konstanta untuk level yang bernilai antara 0 hingga 1, dan beta merupakan konstanta untuk tren, di mana nilainya juga 0 hingga 1. Selanjutnya, yaitu metode Trend and Seasonality Corrected Exponential Smoothing atau Winters Model. Metode ini digunakan jika data permintaan diasumsikan memiliki level, tren, dan juga seasonal. Dalam hal ini, berarti dapat disimpulkan bahwa komponen sistematik dari Winters Model ini yaitu sama dengan level ditambah tren dikali faktor musiman. Sehingga pada periode waktu T dapat kita perkirakan permintaan yang akan datang dengan rumus FT plus 1 sama dengan LT plus TT dikali ST plus 1. Dan untuk periode waktu T plus L sama dengan LT plus LTT dikali ST plus L. Setelah kita mendapatkan data permintaan aktual pada periode waktu T plus 1 di atas, maka kita dapat merevisi level tren dan faktor seasonalnya sehingga dapat dirumuskan menjadi untuk level yaitu pada LT plus 1 sama dengan alfa dikali DT plus 1 per ST plus 1 ditambah 1 kurang alfa dikali LT plus TT. Untuk nilai tren yaitu TT plus 1 sama dengan beta dikali LT plus 1 kurang LT ditambah 1 kurang beta dikali TT. Untuk nilai faktor seasonalnya yaitu menjadi ST plus P plus 1 sama dengan gamma dikali DT plus 1 per LT plus 1 ditambah 1 kurang gamma dikali ST plus 1. Di mana masing-masing alfa, beta, dan gamma merupakan konstanta yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Sehingga dapat disimpulkan, jika ingin menggunakan metode yang tepat dalam perkiraan permintaan, perlu dipahami karakteristik dari masing-masing metode, yaitu untuk moving average dan simple exponential smoothing, applicable untuk data yang tidak memiliki tren dan faktor musiman, sedangkan Hawkes model applicable untuk data yang memiliki level dan tren namun tidak seasonal, dan Winter model untuk data yang memiliki level, tren maupun seasonal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setiap observed demand selalu memiliki komponen sistematik dan komponen acak. Metode peramalan yang baik harus menangkap komponen sistematik dari permintaan, bukan komponen acaknya. Sedangkan komponen acak sendiri merupakan bentuk dari kesalahan perkiraan atau forecast error. Forecast error sendiri mengandung informasi berharga dan harus dianalisis dengan cermat. Selama kesalahan yang diamati masih berada dalam kisaran data estimasi, perusahaan dapat terus mengaplikasikan metode yang digunakan saat ini. Namun jika forecast error berada di luar kisaran data estimasi, maka dapat disimpulkan bahwa metode perkiraan yang digunakan saat ini tidak lagi relevan untuk perusahaan. Forecast error atau kesalahan perkiraan merupakan perbedaan antara data hasil perkiraan dengan data aktual, sehingga jika pada periode waktu T, forecast error dapat dirumuskan menjadi ET sama dengan FT dikurangi DT. Sedangkan untuk pengukuran forecast error dapat menggunakan pengukuran yaitu mean squared error diformulasikan sebagai MSE sama dengan 1 per N dikali ET kuadrat dengan nilai T mulai dari 1 hingga N. Dan lainnya dapat kita hitung juga dengan mean absolute deviation, yaitu didefinisikan sebagai nilai deviasi absolut rata-rata untuk semua periode dan dirumuskan sebagai MAD sama dengan 1 per N dikali AT dengan nilai T bernilai 1 hingga N, di mana AT merupakan nilai absolut dari error di periode waktu T.
Selanjutnya yaitu untuk menghitung standar deviasi dari nilai MAD dengan asumsi komponen acaknya berdistribusi normal dapat dirumuskan dengan standar deviasi sama dengan 1,25 kali MAD. Selanjutnya untuk menghitung persentase error dari nilai rata-rata absolut atau bisa juga disebutkan sebagai mean absolute percentage error, bisa dihitung dengan MAPE sama dengan 1/n dikali nilai absolut ET per DT dikali 100 dengan T bernilai dari 1 hingga N. Kemudian untuk menghitung tracking signal atau TS, yaitu nilai bias untuk periode waktu T dibagi dengan MAD atau mean absolute deviation untuk periode waktu T. Sedangkan nilai bias dapat diketahui dengan cara jumlah setiap nilai error pada periode waktu 1 hingga N periode. Nah, jika nilai TS atau tracking signal pada setiap periode di luar range plus minus 6, maka forecasting atau ramalan bernilai bias. Yaitu jika kurang dari minus 6, berarti bernilai under forecasting, dan lebih dari plus 6, bernilai over forecasting. Maka jika ini terjadi, perusahaan dapat menggunakan metode perkiraan yang baru. Baik, sekian penjelasan mengenai topik demand forecasting in a supply chain. Sampai bertemu untuk pembahasan lain di video selanjutnya.